Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfazu ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, sehingga alhamdulillah kita dapat melakukan sebuah pembelajaran daring pada kesempatan kali ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada siswa terkait dengan materi pembelajaran kita. Yang kedua kalinya, selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau alhamdulillah kita dapat menikmati nikmat terbesar, yaitu keislaman dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kelas 12 Madrasah Aliyah Al-Baqatus Salat Nusanto, baik kelas 12 MIA maupun kelas 12 IS1 dan IS2. Pembelajaran kita yang ketiga kalinya, ya, kita langsung saja dalam belajar, yaitu masalah perubahan i'rab baris, ya, pada fi'il mudhari, ya, yaitu tanda fi'il mudhari ketika marfu berbaris depan dan mansub ketika berbaris atas. I'rab perubahan ini kalau di dalam ilmu nahwu di sana pokoknya juga, ya, pokok materinya yaitu baris. Ilmu nahwu berbicara tentang baris akhir, ya. Ya, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li tilafil awamil dahilati alaiha lafzun aw taqdiran, yaitu perubahan baris akhir kalimat karena berbeda-beda amil yang masuk. Nah, jadi amil itu petugas. Jadi fi'il mudhari bisa saja dia berbaris depan, ya, li tajarrudi an nasib wal jazim, ya, karena kosongnya dari amil nasab dan amil jazm, ya. Kemudian dia juga bisa berbaris atas karena ada amil yang akan membaris ataskan, ya. Jadi seperti ini sudah tentu kita akan sama-sama pahami, ya. Kita langsung di dalam pokok bahasan kita ini, yaitu fi'il mudhari, ya. Ya, fi'il dilihat dari segi waktunya, ya, dibagi menjadi 3. Ada fi'il mudhari, yaitu fi'il yang dikerjakan sekarang dan akan datang. Ada fi'il madi, fi'il yang menunjukkan waktu sudah dikerjakan, ya. Kemudian ada fi'il amr, fi'il yang menunjukkan akan datang, ya, yaitu perintah. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, 3. Jadi yang akan kita bahas, fokus pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang fi'il mudhari, ya. Ya. Di dalam buku pembelajaran kelas 12, ya, yang diedarkan oleh Kementerian Agama, itu buku paket, ya, itu ada pembahasan tentang fi'il mudhari, ya, tanda mansub dan tanda marfu'nya, mansub dan tanda marfu'. Kita coba menjelaskan sedikit demi sedikit. Alamatun nasbi, itu tanda-tanda baris atas, ya. Tanda baris atas bagi fi'il mudhari yaitu fathah, yaitu baris atas itu sendiri. Mansub keadaan
Maksudnya mansub itu keadaannya sedang berbaris atas maksudnya, ya. Kemudian fathah tanda baris atas itu sendiri, ya. Ahwalul i'rab mansub, ya. Kemudian alamatul i'rab fathah, ya. Jadi alamatun nasbinya, tanda baris atasnya, tanda i'rab baris atas itu yaitu fathah, ya, namanya fathah. Kenapa dikatakan fathah? Karena mulut kita terbuka. Ahabba Khalida, ya. Ahabba Khalidu ayyuk ro'ad darsa, ya. Nah, jadi kita fokus ke ayyakro'u ini, ya, ya. Ayyakro'u, ayyakro'a. Kenapa dia sampai berbaris atas? Karena ada an, ya. An ini merupakan salah satu dari huruf yang membaris ataskan atau amil yang membaris ataskan an. Ada banyak di kitab Matanjurnya, dapat an, wala izan wa kai wala mukai wala muljudu hatta wal jawabu bukai wawa, ya, banyak. Tapi yang kita pelajari sekarang ini hanya an, ya. Kemudian kita bisa saja memberikan contoh di sini. Ahabba Khalidu ayyaqra'a darsa. Khalid senang, ya, membaca pelajaran. Ayyaqra'a, yang kita akan bahas ayyaqra'a. Dari kita lihat fi'il mudhari marfu', ya. Fi'il mudhari marfu'nya yaqra'u, ya, berbaris dapat yaqra'. Khalid darsa. Khalid membaca buku pelajaran. Nah, jadi tanda marfu'nya fi'il mudhari ini adalah dhammah, ya, dhammah. Sedangkan ketika ada amil an, maka secara otomatis, ya, maka fi'il mudhari itu berbaris atas yang tandanya fathah, ya. Kita langsung saja. La yanjahal kaslan, ya. Ya, jadi lan yanjahal kaslan. Nah, jadi yang kita lihat adalah lan yanjaha. Lan yanjaha. Nah, lan yanjahal kaslan. Nah, jadi yang kita fokus pada lan yanjaha. Kita lihat ketika dia berbaris dapat atau marfu, hal yanjahu. Nah, jadi ketika dia berbaris dapat, maka tanda baris dapatnya adalah dhammah. Tapi ketika dia berbaris atas, ya, atau mansub istilahnya, maka dia akan berbaris atas satu fathah, ya. Lan yanjaha. Lihat perubahannya, lihat, ya. Mungkin yang akan kita fokuskan pada amil yang membaris ataskan ini an, lan, dan lamut ta'il, itu, ya. Tidak akan pernah berhasil orang yang malas. Apakah berhasil orang yang malas? Apakah orang yang malas berhasil? Hala la yanjahal kaslan. Tidak akan pernah berhasil orang yang malas, ya. Jadi, ya, orang malas itu tidak akan pernah merasakan kesuksesan. Sehingga dikatakan di dalam syair, ijhad wala taksa wala takubur. Karena ada matul kuba 5 yang maka ijhad wala taksa, bersungguh-sungguhlah, jangan malas. Wala takubur, dan jangan pernah sekali-kali lalai. Kemudian apa? Panadamatun uqbah, maka akibatnya ada penyesalan. Lima yatakasalu, bagi orang-orang yang malas. Jadi silahkan kita, apalagi seorang penuntut ilmu, talabul ilmi, jangan sampai ada yang merasuk kepada diri kita itu sifat malas, bahaya, ya.
Langsung kita ke contoh selanjutnya. Ijtahidut taliba, yajtahidu talibu fit ta'allumi liyanjaha fil imtihan. Yanjahu talibu fil imtihani, takunu tabiban. Ya. Nah, pokoknya yang ada apa namanya fiil itu dia akan apa fil imtihan ini. Ketika dia berbersapan yanjahu, tapi ketika ada lamut ta'lil di sini liyanjah. Ya. Sebenarnya sangat gampang sekali ya. Silahkan diperhatikan saja. Kemudian kita ke selanjutnya ya. Sekarang ada fi'il mudhari ya, yang tanda apa namanya ada fi'il mudhari yang bersambung dengan nun atau tanda baris depannya adalah nun. Ketika fi'il mudhari itu bersambung dengan ya, bersambung dengan waw jam'ah, alif tasniyah dan ya muannatsatul muhatabah. Ya. Nah, ketika hal itu bersambung dengan fi'il mudhari, maka tanda baris depannya adalah nun. Ya. Dikatakan fi'il 5 lah, yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Jadi kita bisa klarifikasikan ya, ada dua, yaitu fi'il mudhari sahih yang fi'il mudhari yang memang tidak sambung sesuatu di akhirnya dengan fi'il mudhari termasuk dari fi'il 5 karena dia bersambung dengan waw jam'ah ya muannatsatul muhatabah ya, dengan alif tasniyah. Seperti ini dia bersambung dengan ya muannatsatul muhatabah di an ya antab tabhati an khulqillah, katanya antabhatani antabhatina tabhatina. Nah, tapi dia apa namanya karena ada an, maka dia apa namanya tanda bagi baris mansub, baris atasnya adalah terbuang nun. Yang tadi semula tanda baris marfu'nya adalah tanda adalah nun, seperti di kalimat yang antabhatina, tanda baris depannya adalah nun karena fi'il mudhari bersambung dengan ya'ul muannatsatul ya ini ya. Nah, jadi ketika dia berbaris atas ada amir yang berbaris atas kan, maka dia tanda baris atasnya adalah dibuang nun. Nunnya dibuang. Silakan lihat tabhatina, kemudian antabhatikan. Ya, antabhati. Enggak bisa dibuang. Kemudian huma ya'malani shalihat liyufliha fil akhir. Nah, ya jadi asal katanya tadi huma yuflihani ya. Jadi sekarang ketika ada lam ta'lil berarti berubah dia menjadi liyufliha dengan membuang nun, buang-buang nun, yuflihani. Dibuang nunnya ini karena ada amil yang baris ataskan menjadi liyufliha. Ya. Jadi, ya. Kemudian iza takallamtum lan tafhamu hadzal dars. Antum tafhamuna. Tafhamuna ini adalah tafhamuna ini fi'il mudhari marfu dan baris marfu'nya adalah nun ya, subutun nun. Nah, kemudian setelah itu ketika ada lan huruf yang membaris atas kan, maka dia menjadi baris atas. Tentu tanda baris atasnya membuang nun. Tafhamuna menjadi lan tafhamu. Iza takallamtum, jika kalian berbicara lam lan tafhamu.
kalian tidak akan paham hadza dars, pelajaran ini ya. Jadi ini fokus benar ya. Kemudian al-mu'minuna la yakdzibu fi kalamihim ya. Jadi lan yakzibu ya sedang berbaris atas, tanda baris atasnya hazbun nun, terbuangnya nun. Jadi asalnya tadi yakzibuna, jika ada lan yakzibu, karena ada lan maka yakzibu, nunnya terbuang ya. Nah kemudian hanya sekedar untuk kan yakzibu ada waw, kemudian ada alif itu alif tafrik namanya ya, alif tafrik. Kemudian al munafiquna yakzibuna fi kalam, orang-orang munafik itu mereka bohong atas apa yang dia katakan ya, dalam pembicaraannya, dalam perkataannya orang munafik itu. Fi'il mudhari' mansub adalah fi'il mudhari' yang didahului oleh huruf nasab. Di antara huruf nasab tersebut ada an, lan, lam, ta'lil. Di antaranya seperti yang saya katakan tadi, banyak sekali sebenarnya, an, walan, wa izan, wa kai, walam, muke, walamul juhudi, wa hatta, wal jawabu bil fa'i, wal bawi, wa aw. Kemudian kesimpulan ya, kesimpulannya adalah min alamatil fi'li mudhari mansuf ya. Dari tanda-tanda fi'il mudhari itu yang baris atas mansub, pertama fathah ya, kedua hasbun nun, membuang nun ya. Dari contoh-contoh di atas itu bisa kita lihat bahwa ketika dia berbaris atas ada dua tanda pada fi'il mudhari, yaitu fathah dan hasbun nun ya, hasbun nun, membuang nun. Jadi ketika berbaris atas pertama dia akan fathah, an yaqra', la yadkhula, liyanjah. Ketika dia termasuk fi'il mudhari yang terdapat padanya nun seperti tadi ya, maka tanda baris atasnya yaitu adalah membuang nun, wa hazbun nun, membuang nun, antabhati, litabhamu ya. Jadi alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il mudhari yang marfu yaitu dhammah, yaqra'u, yadhulu, yanjahu. Dan juga fi'il mudhari juga tanda baris marfu'nya, baris dapatnya adalah nun, adanya nun, sebutun nun seperti tadi tabhatina, tabhamuna. Nah seperti itu. Nah, jadi silahkan ulangi lagi penjelasan yang baru sampaikan. Jadi untuk hari ini terima kasih ya atas segala perhatian ya. Kita akan berjumpa pada video-video selanjutnya ya. Sekian, Allahumma fi wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.